gitu. Dan saya ini terjun ke dunia seni lukis sudah 30 tahun. 30 tahun. Dari tahun 90. Dan saya ini kalau ditanya tentang belajar, saya belajarnya sambil berjalan. Karena kita pernah ikut di sanggar, ya. Sanggar. Jadi kita nimbrung dengan anak-anak di KJ di Jakarta, karena saya dibesarkan di Jakarta. Asli saya itu lahir di Gombong tahun 1961. Jadi usia saya sekarang sudah 60 tahun persis. Itu. Saya dibawa ke Jakarta sama orang tua saya masih kecil. Pada waktu itu usia saya baru 7 tahun, apa 6 tahun lah. 1967 orang tua saya hijrah ke Jakarta. Jadi saya keturunan orang Jawa tapi besar di Jakarta. Jadi saya punya kampung dua, ya. Jakarta juga kampung saya karena saya dibesarkan di Jakarta. Jadi abang irengnya kota Jakarta, aku yang ngerti, ya. Cerita-cerita di Jakarta saya tahu. Kejadian apa di Jakarta juga saya tahu. Nah, kenapa saya sekarang di daerah Purwokerto? Purwokerto itu tempat istri saya. Istri saya Sokaraja Wetan. Nah, kebenaran saya punya teman ngasih tahu tempat di sini ada yang kosong lah, saya ngontrak di sini. Ya alhamdulillah sekarang udah nggak ngontrak lagi. Sekarang saya sudah punya sendiri tempatnya, yaitu di Pasar Glempang, Purwokerto Lor. Ya, itu. Suka duka jadi seniman pinggir jalan itu banyak sekali, ya. Sukanya juga banyak, dukanya juga banyak, ya. Kalau untuk zaman-zaman dulu saya terjun mulai zaman Pak Harto, ya, zaman Pak Harto. Itu saya sering dikejar-kejar sama apa itu, Satpol PP, ya. Kalau jadi dilarang melukis di pinggir jalan. Gitu. Tapi saya tetap bandel karena saya butuh makan. Gitu. Nah, di situ saya totalitas terjun di dunia seni lukis, biar nongkrong di pinggir jalan nggak masalah, yang penting saya punya penghasilan. Itu. Karena apa? Pada waktu itu saya terjun ke dunia seni, saya sudah punya anak dua. Oh, pengalaman saya selaku pelukis jalanan itu memang luar biasa. Suka dukanya banyak. Soalnya apa? Hujan kehujanan, panas kepanasan, angin keanginan. Itu. Tapi ya alhamdulillah karya saya, walaupun ya seperti inilah karya saya, bisa diterima di kalangan banyak. Jadi banyak yang suka dengan karya saya, suka juga dengan harganya yang murah. Gitu. Ya alhamdulillah kita bisa menghidupi keluarga. Ya, saya nggak muluk-muluk. Saya cuma kepengen tidur nggak kehujanan, anak istri saya bisa cukup kebutuhannya. Nah, saya punya target nyekolahin anak ya cuma sampai SMA. Lebih dari itu saya rasa saya sangat berat karena penghasilannya itu nggak mampu kalau untuk perguruan tinggi. Tapi alhamdulillah Tuhan mengendaki lain. Anak saya, cita-cita saya udah kesampaian, lulus STM atau SMA. Alhamdulillah bisa kuliah semua tiga-tiganya. Nah, ini suatu apa ya? Pemberian Allah, pemberian Tuhan yang luar biasa. Jadi melebihi dari apa target, yaitu bagaimana caranya kita di samping menyekolahkan anak juga mendidik anak supaya anak itu bisa lebih maju dari bapaknya, gitu. Ya sampai sekarang tetap saya berkarya. Walaupun sekarang saya sudah nggak punya kebutuhan menyekolahkan anak, tapi saya tetap berkarya dan tetap semangat. Itu. Sampai sekarang ya saya tuh hanya melayani pesanan-pesanan saja. Jadi selama saya 20-30 tahun itu hampir saya tidak punya koleksi. Karena hanya pikirannya hanya kebutuhan aja, kebutuhan keluarga. Jadi nggak punya koleksi, punya karya yang istimewa tuh sama sekali tidak kepikir. Karena apa? Kita berpikirnya ya sedikit rutin penghasilannya dapat gitu. Ya
begitulah kira-kira suka dukanya jadi seniman pinggir jalan ya. Yaitu tadi ada hujan ya kehujanan, panas panasan, angin-anginan. Sekarang di Purwokerto juga alhamdulillah masyarakat mungkin bisa menerima hasil karya saya. Saya sudah hampir 6 tahun tempat tinggal di sini karena saya sudah setelah anak saya sudah pada lulus, saya suruh pulang ke kampung sini, kampung istri saya. Ya, saya sambil berkarya di Purwokerto ini. Ya alhamdulillah banyak juga anak-anak muda yang kepengen belajar, monggo silakan. Saya terbuka lebar, asal mau aja belajar, gitu. Supaya ada regenerasi. Begitu juga selain saya di sini, saya tiap minggu juga menghadirkan teman-teman kita, ya seperti pelukis-pelukis Purwokerto yang mau guyup rukun meramaikan kota Purwokerto. Ya, ini saya juga punya pengalaman. Waktu itu saya dikontrak di Faber-Castell ya. Cukup lama, saya udah kurang lebih 6 tahun di Faber-Castell. Itu jadi saya bekerja di Faber-Castell itu sistemnya ya kontrak freelance, kontrak freelance. Jadi kalau nggak bekerja ya saya nggak dapat duit gitu. Nah, saya ditugaskan itu tiap Sabtu dan Minggu saja. Itu setiap Sabtu dan Minggu itu pindah-pindah dari mall, dari Gramedia maunya di Depok, besok minggu depan di Matraman, kadang-kadang di Kembangan, kadang-kadang di daerah Bekasi, itu ya. Jadi pindah-pindah di Tangerang, di Karawaci Mall. Nah, itu pengalaman saya di Faber-Castell itu ya menyenangkan karena apa? Yang selama ini saya belum pernah berhubungan dengan anak-anak kecil. Nah, di situ saya selaku pendemo lukis anak-anak. Gitu. Ya, saya rasa cukup sekian saja dari saya. Ya, pesan saya kepada pemula-pemula, kepada anak-anak muda, kalau mau terjun dunia seni jangan ragu-ragu dan jangan setengah-setengah, harus totalitas. Supaya apa? Kita punya karakter dan mempunyai karya-karya besar ya. Itu yang penting. Kalau totalitas, otomatis dia akan menikmati hasilnya dan bisa menghidupi keluarganya nanti kalau dia sudah berkeluarga.